Di video ini saya akan membahas tentang kebutuhan spesifikasi laptop atau PC yang dibutuhkan untuk keperluan recording, mixing, dan editing audio lah, intinya seperti itu. Kita akan bahas di video ini. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di tab community kemarin ya, bahwasannya laptop saya itu mengalami kerusakan dan sekarang saya berpindah ke netbook untuk mengerjakan kerjaan saya. Tapi bukan berarti saya merekomendasikan netbook itu untuk keperluan recording ya. Dan sebenarnya keperluan spek yang dibutuhkan itu apa sih? Nah, kalau teman-teman menggunakan spek yang sama seperti netbook yang saya posting kemarin, dan itu netbook sudah dari tahun 2008 atau 2009 gitu, teman-teman akan mengalami hal seperti ini. Jadi apa ini? Change the color Windows 7 Basic. Oke. Improve ya, performanya lemah sekali. Oke, kita coba cek record ya di sini ya. Testing 1 2 3, cek testing. Oke, kita record mono aja. Oke, cek 1 2 3, cek, kita record. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya MSR dari howtobuild.com, recording on the go. Nah, biar nggak teman-teman mengalami hal seperti itu, berikut ini adalah tips cara memilih atau mengetahui spek komputer atau PC yang dibutuhkan untuk kegiatan recording, mixing, dan editing ya, intinya untuk home recording lah, semacam itu. Nah, apa sih yang dibutuhkan untuk kegiatan semacam itu? Prosesornya berapa, RAM-nya berapa, harddisknya berapa, dan displaynya berapa pixel dan lain sebagainya. Nah, tips yang pertama yaitu adalah kenali dulu kegiatan teman-teman nanti. Teman-teman mau ngapain sih? Teman-teman mau ngapain aja? Mau ngedit video atau ngedit audio aja? Rekaman, berapa lama durasi rekamannya, dan kebutuhan alat yang lainnya, soundcard yang disambungkan dan lain sebagainya, itu identifikasi terlebih dahulu, kenali terlebih dahulu, dicatat, nanti kita baru ke tahap selanjutnya. Ketika teman-teman sudah mengidentifikasi, sudah menuliskan kebutuhan teman-teman semuanya yang dibutuhkan apa aja, ya kan. Nah, langkah kedua adalah kenali software-software yang teman-teman akan gunakan. Ya, jadi setelah kamu mengetahui apa aja yang mau dikerjakan, ya teman-teman harus mengetahui software apa yang mau dipakai. Nah, itu harus tahu dulu. Misal pakai software FL Studio misalnya, atau mungkin software Geekworks misalnya, atau mungkin Ableton Live, atau mungkin Cubase dan lain sebagainya. Setelah kamu tahu kebutuhan kamu apa aja, terus mau ngapain aja, terus software yang dibutuhkan apa aja, selanjutnya adalah dari software yang kamu list tersebut, coba kamu cek satu persatu di website officialnya itu atau di website softwarenya itu. Di situ biasanya ada keterangan minimum requirement atau minimum specification ya, atau hardware requirement. Nah, itu coba dicek. Di situ ada bagian minimum dan recommended. Nah, yang recommended itulah yang akan menjadi acuan kamu memilih spesifikasi laptop atau PC yang kamu gunakan. Tapi ada satu hal di sini yang berdasarkan pengalaman saya, untuk kegiatan recording, editing, mixing audio itu lebih banyak prosesnya, itu resource-nya lebih banyak memakan, yaitu yang pertama adalah CPU atau prosesor, kemudian yang kedua adalah RAM. Jadi pastikan PC atau laptop yang kamu akan beli itu memiliki kemampuan prosesornya yang baik dan juga RAM-nya juga baik. Jadi nggak cuman
RAM-nya gede doang, tapi juga clock speed dari RAM-nya itu juga tinggi, misal seperti itu. Dan kemudian menambahkan SSD atau solid state drive pada perangkat sistem komputer kamu, baik PC maupun laptop, itu akan sangat berpengaruh pada performa komputer kamu. Jadi nggak cuman buat recording, editing, dan mixing aja, tapi untuk kegiatan keseluruhan itu akan sangat membantu, baik untuk ngerjain pekerjaan lain atau mungkin untuk sekedar bikin tugas dan lain sebagainya. Dan pastikan juga space atau ruang kosong di sistem C ya, tempat kamu install Windows dan install aplikasi, itu sediakan ruang kosong sebanyak mungkin. Semakin banyak semakin bagus. Jadi kalau teman-teman menginstal Windows sendiri ya, mungkin beli terus diinstal, terus diinstal sendiri maksudnya, terus kemudian mempartisi, pastikan disk C itu adalah alokasinya paling gede ya. Misal kita nih punya katakanlah 1 tera hard disk, nah atau mungkin SSD. Kalau SSD kita fullkan, kita nggak usah partisi. Tapi kalau kita menggunakan hard disk ya, misalkan 1 tera, nah itu pastikan untuk sistem C itu minimal paling kecil itu adalah sediakan 200 GB. Ini menurut pengalaman saya, karena mungkin nanti akan ada banyak project temporary atau temporary dari project kita bikin di digital audio workstation, itu akan tersimpan di sistem C. Selama kita tidak masih menyimpan atau masih bekerja dengan project tersebut, nah file-file temporary itu bermanfaat untuk performa ketika kita membuka project editing atau project mixing yang kita punya. Oke, mungkin cukup sekian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini. Silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.